asik. Oh, gitu. Saya di situ, Pak. Waduh. Saya tidak ada pengaman ikatan apa di badan saya. Saya berdiri di situ, Pak. Membuat saya melihat. Akhirnya saya tuh Tuhan bawa mengalami itu dan saya mau melangkah bahwa iya ya Tuhan, terima kasih. Ngen, emang kalau udah covenantnya Tuhan, kita nggak bisa kabur, Ngen. Betul. Iya kan? Seperti sebuah lagu mengatakan seperti ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Amin. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kupikirkan tentangku. Amin. Selami bagiku, sungguh indah. Amin. Amin ya. Amin. Apa yang Tuhan pikirkan tentang kita itu sungguh indah. Kita nggak bisa menyelami, kita nggak bisa mengerti, kita nggak bisa tahu. Tapi dari lembah kelam kita diangkat masuk ke taman perjanjiannya Tuhan. Amin. Dan sekarang sampai umur sekian, kalau kita ketemu teman-teman kita, lu apa kabar? Masih melayani Tuhan? Masih, coy. Iya. You di mana sekarang? Gue gini. Loh, kok udah gak melayani lagi? Gue masih, tapi tapinya itu, kita bukannya mau sombong. Iya. Kita bisa ngomong begitu karena kita tetap kepada pendirian kita yang dari awal sampai hari ini gitu loh. Betul. Nggak terkiri, nggak ke kiri kan, walaupun janji kiri ada, janji kanan ada, katanya baik, katanya bagus, katanya ini, katanya itu, kata-katanya tinggal katanya aja. Tapi kita tidak berpegang pada katanya, tapi kita berpegang pada janjinya. Janji Tuhan. Ya kan, Tuhan selalu berjanji. Gitu. Kalau Tuhan berkata-kata ya sembuh, tapi kalau Tuhan berjanji ya dan amin. Luar biasa itu. Nah sekarang Ongen sudah melakukan itu. Bagaimana Pak Andi? Ya, jadi gini sih Pak, janji Tuhan sama covenant Tuhan itu ada sedikit beda Pak. Jadi kalau janji Tuhan itu kan Tuhan berjanji, dia akan sembuhkan, dia akan berkati, itu janji Tuhan. Tapi kalau misalnya covenant itu ada keistimewaan. Dalam komunitas, dalam keluarga ada keistimewaan. Itu karena Tuhan. Karena Tuhan. Jadi kayak misalnya Abraham, dia punya keistimewaan, anak cucunya akan mewarisi tanah Kanaan. Tapi juga di antara orang-orang Daud itu sendiri ada juga yang bukan sebagai Daud, sebagai raja, tapi sebagai kayak Obed Edom, penjaga pintu.
Nah, dalam keistimewaan yang tadi Bung Ongen cerita dari sesi 1 dan sesi kedua, Tuhan menyelamatkan dia dari hal-hal yang dia nggak sadari. Iya. Karena memang tawaran dunia itu sangat menarik sekali. Iya, betul. Termasuk di Sintang itu. Sampai harus di ruangan yang 50 cm ya. Bukan ruangan sih Pak, itu di dak luar. Jadi kan kalau setiap hotel tuh ada dak untuk taruh outdoor AC. Oh, gitu. Saya di situ Pak. Waduh. Saya tidak ada pengaman ikatan apa di badan saya. Saya berdiri di situ Pak. Jam 2 pagi. Wah. Sembunyi. Itu sembunyi sih ini ya, tapi ketakutannya itu. Ketakutannya itu. Yang memang apa ya? Boleh katakan bisa sampai terkencing-kencing di celana lah kalau orang. Itu paling tepatnya kayak gitu Pak. Paling tepat. Itu paling tepatnya kayak gitu. Itu yang kalau mau dibilang sampai handphone saya pegang tuh saya silent terus supaya istri yang sekarang ini dia kalau mau cari kan handphone nggak berbunyi, nggak bergetar, supaya mereka yang dibawa lagi mencari saya itu dengan pakai senter, dengan pakai senapan, pakai pisau tuh benar-benar nggak dengar, nggak tahu kalau saya lagi ada di atas di lantai 3 di pinggir tembok di dak untuk taruh outdoor AC. Oh iya ya. Nah, tapi yang Tuhan selamatkan itu karena Tuhan tahu ada rencananya, kehendak Dia yang harus terjadi dalam keluarga Bung Ongen ini. Amin, betul. Betul. Karena kalau enggak, Tuhan nggak setia, udah habis. Betul Pak. Mungkin sudah di 1,2 kali Pak Bung Ongen. Iya. itu. Iya. Itu hal yang benar-benar mungkin sudah di situ. Dan itu tempat yang terakhir. Tapi kan kita nggak tahu setelah tempat di situ tuh apa kan kita nggak tahu emang ataukah kita di surga atau kita di tempat penyiksaan yang kekal, kita nggak tahu di situ. Ya, tapi ini kesetiaan Tuhan. Sebelum rencananya kehendaknya terjadi digenapi dalam Bung Ongen, Dia masih pelihara Bung Ongen. Amin. Betul. Ini yang luar biasa loh Bung Ongen. Jadi kesetiaan Tuhan yang luar biasa sehingga Bung Ongen tetap bangkit. Apalagi Tuhan selamatkan Bung Ongen, ya ini pro dan kontra ya. Iya. Dari pernikahan yang salah. Iya. Tapi ini yang saya mau tegaskan itu apa yang tadi Pak Andi bilang adalah kedaulatan Tuhan ya. Iya. Penghujung 2019 waktu saya dengan istri ini sebelum kami sudah pernikahan, kita berhubungan, jalin hubungan, dan kita punya satu tanda tanya besar, apakah hubungan kita ini Tuhan berkenan, apakah pernikahan ini Tuhan berkenan, apakah memang masuk dalam rencana Tuhan dengan segala tantangan yang kita hadapi. Jawaban Tuhan di bulan September 2019. Saya bertemu sama saya punya Bunda Rohani, namanya Pastor Bunda Jen. Itu setelah terpisah kurang lebih hampir 10 tahun. Ya. Nah, beliau pastor Anglikan dan beliau memperkenalkan saya ke Anglikan, Pak Andi. Beliau datang ke Pontianak, beliau ada pelayanan Pontianak dan beliau cari saya, bertemu dengan saya. Beliau mau ke Singkawang karena ingin melihat tempat besannya, karena dia punya anak dapat istri orang Singkawang. Saya antar, saya pergi. Perjalanan kami banyak sharing. Ketika menuju perjalanan pulang dari Singkawang ke Pontianak, saya ada bertanya satu pertanyaannya. Tuhan jawab tepat pada waktunya. Dan itu membuat dasar iman saya bahwa yes, Tuhan berdaulat atas hidupku. Adalah saya sempat bertanya dengan dia begini, Bunda, ada satu pertanyaan terganjal dalam hidup Ongen sampai hari ini, Bunda. Apakah pernikahan aku yang kedua ini benar nggak sih di mata Tuhan?
Bunda cuma bilang gini, Ngen, kalau sampai sejauh ini semua baik-baik, Tuhan bawa, itu pasti tanda pertama Tuhan berkehendak. Tapi ada satu maksud Tuhan. Ini yang Bunda mau sampaikan ke kamu, Ngen. Bunda ini melihat kamu, Bunda sudah tahu kisah kamu dari kakakmu, Bunda tahu kisahmu dari sahabat-sahabatmu, dan saat inilah Bunda mau ngomong sama kamu. Apa tuh, Bunda? Pernikahan kamu pertama dan pernikahan istrimu, istri saya nama sekarang Lia, pernikahan pertama kalian berdua tuh bukan karena Tuhan gak berkehendak, bukan karena Tuhan membuat hal itu salah, tidak. Tapi pernikahan pertama dan kedua kamu itu tujuan Tuhan cuma satu. Apa tuh, Bunda? Untuk Brave lahir. Lia punya anak Kesha dan Sharon. Untuk Kesha dan Sharon lahir. Itu saya menangis di mobil. Perjalanan pulang saya menangis jadi tadi. Saya bilang, Tuhan terima kasih jawaban ini. Tuhan bukan maksud untuk pernikahanmu gagal, enggak nih. Iya, iya. Tuhan mau Brave lahir. Rencana Tuhan di Brave. Iya. Rencana Tuhan di Kesha dan Sharon. Tuhan pertemukan kamu, nah rencana Tuhan sekarang ke kamu dan Lia. Iya. Itu harus kamu ingat. Ini yang Bunda ganjel dan Bunda mau sampaikan supaya kiranya jawaban ini itu pertanyaan yang besar yang kamu dapat jawabannya. Saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, ya. Kalau memang dalam pernikahan pertama saya untuk tujuan yang namanya Brave lahir, anak Brave ini lahir, terima kasih. Karena tujuan Allah ke Yesus itu gitu. Iya. Tuhan pakai Maria supaya Tuhan Yesus lahir. Bukan berarti Yusuf dan Maria menikah karena ada hal namanya, wah sudah hamil dulu baru nikah. Tidak, men. Tujuannya Yesus harus lahir dari Maria. Kamu, Brave harus hadir. Nah, rencana Tuhan ke Brave untuk kamu nanti lihat bahwa Tuhan gak meninggalkan kamu. Itu kedaulatan Tuhan tuh Pak Andi, saya dapat sih Pak Andi. Betul. Ini menarik loh Pak Peter. Jadi yang bohongan alami ini Pak Peter, Tuhan tuh berdaulat atas hidup setiap orang yang Tuhan ada covenant-nya gitu dalam diri orang itu. Ya. Makanya situasi sulit yang Bung Ongen alami itu dia tetap walaupun sudah jatuh dalam sumur yang dalam, yang udah nggak mampu lagi dia berdiri, Tuhan mampukan untuk berdiri. Iya. Termasuk sebenarnya memang saya setuju. Jadi bukan Tuhan rencanakan terjadi perceraian, bukan. Tapi karena ya maaf kalau saya boleh katakan kedegilan hati. Ini ya mungkin istilah dalam saya pakai perkataan dari Tuhan Yesus sendiri ya. Yeah. Karena kedegilan hatimu sehingga Musa mengizinkan kamu bercerai. Nah, artinya itu sebabnya Tuhan ya biarkan itu terjadi. Tapi Tuhan turut bekerja. Betul. Untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Amin. Nah itu yang indahnya sekali Pak Peter. Jadi Tuhan tuh tetap berdaulat, termasuk pergesekan dengan istrinya saat ini. Iya. Itu Tuhan tetap berdaulat. Dan saya melihat ini ada benang merahnya. Kenapa Tuhan temukan dengan istrinya yang saat ini? Karena ada covenant yang sama gitu loh. Iya. Betul. Nah ini yang kita belajar dari Bung Ongen ini situasi yang paling sulit yang kita alami. Coba kita renungkan dulu. Adakah covenant Tuhan dalam hidup kita? Ya. Ya. Seandainya nggak ada covenant Tuhan dalam hidup kita, kita kembali pada Mazmur 25 ayat 12-14. Ada nggak takut akan Tuhan dalam hati kita?
Iya. Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan sendiri akan memberitahukan janjinya. Tuhan sendiri yang akan mengikatkan perjanjiannya kepada kita. Amin. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Kurang lebih isinya seperti itu. Tapi dengan adanya covenant Tuhan dalam hidup kita akan dikembalikan pada jalur yang benar. Amin. Seperti yang dialami oleh Abraham waktu masih namanya Abraham ke Mesir. Iya, Abraham. Dia hampir kehilangan istrinya loh. Iya, betul. Iya. Betul. Betul. Karena dia menyimpang. Tapi karena covenant Tuhan jaga. Iya, betul. Coba kalau nggak ada covenant Tuhan, ya habis itu Sarah udah jadi istrinya Firaun itu. Betul. Iya. Betul. Nah ini karena makanya ini indahnya sih Pak, dalam pandemi seperti ini, situasi sulit apapun juga kita kembali. Adakah covenant Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita dapatkan covenant Tuhan apa ya dalam hidup saya ini, dalam keluarga saya? Betul. Oh kita coba, kita takut Tuhan nggak nih? Iya. Kalau bohongan masih ada takut Tuhan, oh ya mau pelayanan, walaupun kadang-kadang ada tarik menarik gitu. Iya. Iya, betul. Tarik menarik antara daging, keinginan diri sendiri, dan pelayanan. Jadi ada bercampur baur gitu waktu itu. Iya, betul. Kalau lihat dari ceritanya bohongan gitu sih. Iya, betul. Jadi ini saya lihat dia tetap masih ada takut akan Tuhan, tapi kadang-kadang daya tarik dunia ini sangat kuat. Oh ini enak nih untuk daging saya, sehingga terjadilah seperti yang di Sintang gitu sih Pak. Iya. Ini orangnya melankolis Pak. Nah, orang melankolis itu, walaupun dia merindukan sesuatu, dia sedang menjalankan sesuatu, tapi kalau ada tiba-tiba ada sesuatu yang mendistract dia dan itu menggugah perasaan dia, itu dia bisa berhenti sebentar Pak, atau jalan pelan-pelan. Kenapa? Bagaimana? Mengapa? Aduh, sebentar ya, tuh saya harus ke sana, cuman gitu-gitu Pak. Itu tipikal orang melankolis. Gitu. Saya juga tipikalnya, walaupun ngomongnya keras gini Pak, tapi saya menangis gampang Pak. Menangis dalam arti kalau saya ada masalah, saya bisa nangis, tapi nangis sendiri gitu ya Pak. Iya. Terus apalagi kalau menangis bersama dengan Tuhan Pak, aduh itu dia. Aduh. Ya. Karena jadi sebenarnya bukan kita pelin-pelan. Kadang-kadang kita begini nih, tunggu, jangan jalan dulu. Kamu nggak perhatiin anakmu, kamu nggak perhatiin istrimu, kamu nggak gini. Oh iya. Maka firman Tuhan katakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Itu artinya bukan Tuhan mau kasar, tapi artinya kalau kita udah mau fokus ke depan, fokus aja gitu loh. Yang lain gitu. Betul. Gitu. Nah, tentang covenant ini yang memotivasi aku dan Kak Valen melakukan ini. Pak Andi udah ngomong sama aku berkali-kali, dan setiap tahun dulu banget Pak Andi udah panggil kita, Pak Peter ayo kita ketemu di Carrefour. Ada satu yang mau saya sampaikan, ngobrol lagi sama Pak Andi, covenant terus aku sampai bingung maksudnya gimana ya. Terbukti gitu loh. Pak Andi ini papa rohaniku nih, mentor kita nih Ongen. Jadi beliau sama ibu Leni itu selalu mengajar aku supaya berjalan fokus ke perjalanan yang covenant yang Tuhan kasih. Mana ditanya, Pak Peter covenantnya apa? Aduh apa ya? Jadi kadang-kadang walaupun kita bilang kita melayani Tuhan, tapi kalau ditanya covenantmu apa, kita nggak bisa jawab loh. Karena kita nggak fokus. Tapi sekarang Ongen udah dapet, aku udah dapet, makanya kita sekarang ada di jalannya Tuhan. Ya begitu ya Pak Andi? Iya betul Pak, betul. Jadi ini luar biasanya. Jadi kalau pemirsa yang melihat ini, tetap kita lihat apa sih covenant Tuhan dalam hidup kita ini. Betul. Pasti semua orang bingung sih. Betul. Awal-awalnya apa sih? Nah, nggak usah takut. Yang penting pastikan diri kita takut Tuhan dulu lah. Iya. Betul. Nanti Tuhan yang akan tolong nih. Karena setiap keluarga punya keunikan. Betul. Betul. Nggak harus sama. Setiap keluarga nggak harus sama. Kakak beradik juga belum tentu sama. Betul. Iya. Anak dengan orang tua pun belum tentu sama. Betul. Tapi ya memang kadang ada orang tua mewarisi ke anak. Iya. Tinggal anak melipat gandakan gitu sih. Betul. Nah itu yang memang
kita bisa lihat di sini contoh yang sangat konkret. Orang yang boleh katakan sudah hancur bohongan ini sebenarnya. Iya. Waktu cerai itu pun juga sebagai laki-laki ya minta maaf ini, mungkin nggak ada harga diri lagi. Iya. Ya, satu pun keluarga besar pun sangat sayang karena sangat sayangkan kenapa kok dari cucu pendeta. Iya. Ya kan, orang tuanya pendeta. Kok bisa terjadi gitu ya? Kok bisa terjadi hal kayak gitu kan? Itu satu hal yang seperti blame on me gitu. Ya. Itu betul-betul kesalahan itu di saya, kita merasakan. Sampai pun saya terkadang ada kawan sahabat yang mengatakan lu workaholic, lu kerja tapi lu nggak pernah perhatikan rumah tangga lu. Saya bilang nggak perhatikan bagaimana sih, gaji semua sama dia, ATM sama dia, apa yang nggak perhatikan? Ternyata kan kebalikan adalah dasar itu kan ya. Kalau berkata hal itu jauh. Kenapa? Bukan Tuhan maksudnya itu, bukan karena lu workaholic, bukan karena itu ya. Dan jawaban itu yang saya dapat dari Bunda Jen, Pastor Bunda Jen, bahwa enggak, maksudnya Tuhan ya brave lahir. Iya. Brave lahir. Anakku harus lahir dulu di situ. Nah, anakmu jangan kamu takutkan bahwa nanti anakmu jadi anak yang broken home, anakmu yang jadi anak yang berontak. Enggak nih, itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Karena kenapa? Kalau anakmu lahir dan kamu hidupmu nggak dipulihkan, dia mau lihat apa darimu? Iya. Nah, betul. Anakmu lahir, sekarang kamu Tuhan pulihkan, Tuhan bawa, kamu sekarang bisa kalau video call sama anakmu, kamu bilang, "Nak, udah berdoa belum? Nak, hari ini udah baca firman belum?" Ya kan? Iya. Itu kamu bisa sampaikan gitu. Dulu pernah nggak kamu sampaikan kayak gitu? Nggak pernah. Jadi anakmu akan melihat ini. Dan dulu anakmu bisa lihat kamu perokok, anakmu bisa lihat kamu pulang dalam kondisi mabuk. Terus sekarang anakmu bisa melihat, papiku baik hidupnya sekarang. Iya. Papiku lebih baik, bagus hidupnya sekarang. Maksud Tuhan itu. Jadi kamu nggak usah pikir terlalu jauh gitu. Jalani, terima apa sekarang Tuhan bawa, syukuri, jalani, dan kalau bisa tetap connect sama Tuhan. Nah, hal itulah yang dibilang connect sama Tuhan itu tadi yang saya rasakan, bahwa saat saya harus jadi dosen, saya bingung mata kuliah, terus saya suruh ngajar, bahan saya nggak tahu, cara mengajar saya tidak tahu, ya kan? Apa tuh KRH, kartu kehadiran siswa lah, segala macam. Saya nggak tahu Pak, saya blank, saya buta. Saya bilang saya bukan di dunia sini. Saya kalau tanya hotel A sampai Z, ayo. Tapi kalau sampai sini kalian mau tanya saya blank. Tapi apa? Orang tua saya, papi mertua begini. Kau harus bisa. Ya kan? Tuhan tuh ciptakan umat pintar. Ayo, kamu harus bisa. Kamu mau belajar, harus. Kamu ini pintar orang. Kamu ini pandai. Ya kan? Kamu itu udah pakai. Omongan itu akhirnya memacu saya. Terus kemudian kakak ipar yang, ayolah ya, bisa kok. Saya bantu. Makasih. Sesama dosen. Jadi akhirnya Tuhan bawa dengan orang-orang yang ada sekarang. Termasuk istri pun yang tadinya sudah selesai S1, gak mau S2. Istri bilang, ayo lagi, ambil. Gali pikiran Tuhan. Ya kan? Gali maksud Tuhan. Iya. Banyak orang tua yang, saya melihat juga satu sosok dari papi saya, papi mantu saya ini, papi mertua. Beliau bernama Bapak Pendeta Dr. Barnabas Simeon. Itu diakui sama orang Sekalbar karena beliau juga Dewan Pembina DAD, Dewan Adat Dayak. Beliau juga Ketua API Kalimantan Barat. Beliau juga
ketua Badan Musyawarah Gereja Bamak Provinsi Kalimantan Barat. Beliau juga anggota dari Forum Komunikasi Umat Beragama. Banyak nama baik beliau. Tapi kalau saya nggak bisa menjaga dengan hidup saya yang benar, saya tidak bisa menjadi berkat. Kasihan. Dalam arti gini, saya akhirnya jadi batu sandungan, bukan menjadi berkat. Nah, hal itulah yang Tuhan bawa. Tuhan membuat saya melihat. Akhirnya saya tuh Tuhan bawa mengalami itu, dan saya mau melangkah bahwa iya ya Tuhan, terima kasih. Aku harus menjadi berkat bagi orang lain, karena orang lain tahu kamu sekarang menantu Pak Pendeta Barnabas Simin. Nah, kamu menantu hamba Tuhan besar yang Tuhan pakai di Kalimantan Barat. Kalau hidupmu macam-macam, hidupmu main-main, jadi batu sandungan nih, tak jadi berkat. Jadi akhirnya harus memilih jadi berkat. Nah, memilih jadi berkat ini kan jangan karena keterpaksaan, jangan karena karena mertua, enggak. Jadi berkat karena memang itu baik, itu benar, itu yang Tuhan kehendaki. Untuk kita harus hidup jadi berkat, dan itu saya mengalaminya, Pak Andi, dan itu jujur sampai hari ini pun Tuhan bawa untuk melihat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami sekeluarga di tengah pandemi sekarang ini, yang semua serba di mata manusia gak jelas, di mata dunia saat ini kalau orang Pontianak bilang gak tunturudu, gak ada kejelasan mau kemana. Tapi kalau kita umat Tuhan tahu, kita jelas. Kita jelas, karena kita tahu kita menerima janji Tuhan, kita ada dalam covenant-nya Tuhan. Amin. Gitu. Ongen, sharing kita luar biasa hari ini. Iya. Kita akan terusin lagi di tema yang satu lagi yang akan datang ya. Iya. Tapi satu hal dari aku, jalankan terus covenant yang Tuhan sudah kasih buat kita, jangan sampai kita melenceng kiri dan ke kanan. Betul. Bersama dengan Betul. Ingat, kita harus jadi pemenang. Betul. Dan kita harus finishing well. Betul. Betul. Oke, sebelum itu Pak Andi, silakan, ada yang mau sampaikan Pak Andi? Ya, jadi situasi sulit apapun juga yang tadi Bung Ongen katakan terakhir itu, kadang kita nggak tahu dalam pandemi ini, kita nggak tahu ujungnya bagaimana. Tapi kalau ada covenant Tuhan dalam hidup kita, Tuhan pasti tolong. Yang penting kita takut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Percayalah pada Dia. Amin. Pasti kita dibahas lebih dari para pemenang. Amin. Ya, itu Pak Peter, kata terakhir dari saya, Pak. Oke, Ongen, kita akan ketemu lagi ya di next. Oke, kita akan ketemu lagi ya nanti di tema yang akan datang. Tapi terima kasih waktunya, Ongen. Sama-sama. Bahkan membuka hati, membuka pikiran kita semua, bahkan yang nonton juga pasti akan dibukakan. Oh begini toh, gitu. Amin. Ini bukan buat kesombongan, tapi ini adalah kesaksian hidup. Betul. Dari kejatuhan Tuhan kita diangkat. Oke? Betul. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak Peter. Terima kasih, Pak Andi. Terima kasih semua tim.